البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas beberapa perkara berhubungan dengan dampak buruk dari bid'ah yang disebutkan dalam beberapa poin pertanyaan yang telah kita lewati. Di antara dampak-dampak tersebut apa? Indah ya Rifki. Di antara dampak buruk dari bid'ah yang bisa kita simpulkan dari pembahasan yang lalu, di antara dampak yang paling fatal yaitu seorang yang melakukan kebid'ahan atau mengada-adakan kebid'ahan secara tidak sadar, dia telah memposisikan diri sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam membuat syariat. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Kenapa? Karena dia mengadakan tata cara ibadah yang tidak datang dalam syariat. Siapa yang hafal perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Nah, mindaga apa ya? Man istahsana faqad syara'a. Siapa saja yang beranggap anggapan baik, yang menganggap baik suatu perkara, maka sungguh dia telah membuat syariat. Dalam artian perkara yang tidak datang dalil dalam syariat itu baik, kalau dia anggap baik, maka dia telah membuat syariat sendiri. Dampak yang berikutnya, Umar. Seorang yang melakukan kebid'ahan secara tidak langsung dia telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah yang diemban oleh beliau. Karena beliau diperintahkan untuk menyampaikan agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Agama telah sempurna. Kalau kemudian orang ini mendatangkan suatu perkara yang tidak ada dalam agama tersebut, berarti secara tidak langsung dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tidak menunaikan amanah tersebut secara sempurna. Siapa yang ingat perkataan Imam Malik rahimahullah dalam masalah ini? Siapa yang ingat? Kamil ya Umar. Bagaimana itu? Tayyib. Depannya Man ibtada'a fid dini bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa saja yang mengada-adakan kebid'ahan di dalam agama ini dan dia menganggapnya itu bagus. Ini bagus katanya. Maka sungguh dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Nah, bagaimana kalau dia telah menuduh Nabi mengkhianati risalah?
penjelasannya tadi. Ya kan, karena Nabi sudah menyampaikan. Kok dia menganggap ada yang belum yang belum disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung. Kenapa? Karena dia menganggap ada bid'ah yang bagus. Padahal bid'ah itu ya segala sesuatu yang dilakukan dalam agama ini yang tidak datang petunjuknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dampak yang lain apa? Adil. Pelaku kebid'ahan sulit untuk bertobat. Dan kebanyakannya tidak diberi taufik. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hajaba taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup dari setiap pelaku kebid'ahan taubat sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Fatal akhwanillah. Sehingga jarang ditemui orang-orang yang bergelut dengan amalan-amalan bid'ah bisa bertobat. Maka tatkala seorang hamba mendapatkan taufik kekhalifilah untuk meninggalkan suatu kebid'ahan, sungguh ini hendaknya disyukuri. Betul-betul disyukuri siang dan malam tatkala dia lepas, bisa selamat dari bid'ah-bid'ah yang ada. Padahal keumumannya pelaku-pelaku bid'ah itu sulit. Berarti ini bentuk kepemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dampak yang lain apa? Pak Albin, dampak buruk bid'ah apa Pak Andin? Bid'ah akan mematikan sunnah. Bila tumbuh satu bid'ah maka sunnah akan hilang. Tayyib, ahsanta. Bid'ah itu akan mematikan sunnah. Siapa yang ingat perkataan salaf dalam masalah ini? Karena kapan saja bid'ah dilakukan maka akan hilang sunnah yang semisal. Athar yang diriwayatkan dari seorang tabi'i, Hasan ibn Atiyah, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih. Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim mithluha. Ini ditambahkan dalam hafalan athar berhubungan dengan bid'ah. Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim. Tidaklah suatu kaum mengada-adakan kebid'ahan di dalam agama mereka illa nuzi'a min sunnatihim mithluha, kecuali akan dicabut dari sunnah mereka yang semisal. Baik. Sehingga bid'ah itu mematikan sunnah. Dan ini sangat jelas. Contohnya, ketika manusia mengada-adakan bid'ah puji-pujian antara adzan dan iqamah. Sunnah yang ada pada saat itu mati. Yaitu apa? Berdoa masing-masing. Masing-masing disunahkan untuk berdoa. Karena waktu itu mustajabah. Memohon pada Allah Subhanahu wa taala, dan asal dalam doa sunnahnya adalah sendiri-sendiri. Sehingga ketika ramai-ramai puji-pujian bersenandung, akhirnya mati sunnah. Yang asalnya berdoa itu adalah masing-masing lirih, kemudian ketika dikeraskan mati sunnah. Dan seterusnya akhwanillah. Karena antara sunnah dan bid'ah dua hal yang bertentangan. Kapan satu muncul, maka apa? Satunya akan tenggelam. Kapan satu dihidupkan, maka satunya akan dimatikan. Karena itulah menghidupkan sunnah ikhwanifillah ini sangat penting. Sunnah-sunnah yang kita ketahui hendaknya kita hidupkan. Sehingga dengannya bid'ah akan mati. Siapa yang hafal athar tadi? Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim mithluha. Indahnya Ja'far. Kum.
Imam Ad-Darimi yang meriwayatkannya. Nah, tayyib islis. Dan kalau seorang khonifillah meninggalkan sunnah berarti akan apa? Akan celaka dan akan tersesat. Sebagaimana berkata Ibnu Mas'ud, "Lau taraktum sunnana nabiyyikum la dalaltum." Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, ya kalian akan sesat. Nah, dampak yang lain apa Abdillah? Di antara dampak bid'ah yang paling mudah malah belum disebutkan. Amalannya kan tertolak. Nah, amalannya tertolak. Nah, ini yang paling awal dampak pada masing-masing pribadi pelaku kebid'ahan ya amalannya tertolak. Ya kan? Apa dalilnya Muhammad Palembang? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Tayyib. Nah, dampak yang lain apa Said? Nah, terhalang dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yarhamukallah. Nah, karena haud Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanifillah, itu hanya bagi pengikut beliau. Dan akan diusir dari telaga beliau mereka-mereka yang badalu, wa ghayyaru, mengubah-ubah dan mengada-adakan perkara baru di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga yang sangat jelas apa? Kesesatan. Nah, bid'ah itu akan mengantarkan kepada kesesatan. Baik. Karena dengan meninggalkan sunnah berarti seorang akan jauh dari petunjuk. Nah, juga di antara dampak buruknya ikhwanifillah terjadinya apa? Perselisihan, perpecahan. Yang menjadikan perpecahan, perselisihan di tengah kaum muslimin itu dengan adanya bid'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah. Dan tali agama Allah adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Yang dengannya manusia akan apa? Akan berjalan lurus. Nah, punya pedoman. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Berarti siapa saja yang beralih dari Al-Quran dan Sunnah, dialah yang apa? Membuat perpecahan. Bukan ahlu sunnah yang membuat perpecahan, tapi mereka melakukan kebid'ahan. Mereka menyempal dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu adalah jamaah. Makanya dinamakan ahlu sunnah wal jamaah. Karena mereka berada bersama dengan jamaah awal. Mereka tidak berpecah belah, tidak menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebid'ahan yang datang inilah yang menjadikan apa? Terpecah-pecah. Nah, dan dengan banyaknya bid'ah akhirnya sunnah menjadi asing. Nah, dan ini sunnatullah. Oleh karena itulah tatkala seseorang mendapatkan hidayah untuk bisa berjalan di atas sunnah, maka itu merupakan nikmat yang sangat besar. Yang sampai-sampai seorang sahabat, seperti Abdullah bin Umar, mengatakan dalam athar yang masyhur, "Ma farihtu syai'an ba'da al-Islam ashadda farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu min hadhihi al-ahwa." Aku tidak gembira setelah keislaman dengan kegembiraan yang lebih daripada keadaan di mana hatiku ini tidak kemasukan apa? Hawa-hawa nafsu. Dalam artian tidak kemasukan perkara-perkara bid'ah. Tidak masuk dalam kelompok-kelompok yang menyimpang, baik itu Khawarij, Sufiyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Nah,
Kita masuk pada pembahasan berikutnya, ikhwanifillah. Setelah kita tahu bahwasanya bid'ah memiliki athar, memiliki dampak yang sangat buruk bagi masing-masing pribadi maupun masyarakat dan kepada agama secara agama seseorang. Baik. Pertanyaan yang ke-110, hal fid dini bid'atun hasanah? Apakah di dalam agama ini ada bid'ah hasanah? Pertanyaan ini penting ya khanifillah untuk kita semua memahami jawabannya dan bisa meluruskan syubhat-syubhat yang didatangkan seputarnya. Kenapa? Karena di antara alasan mereka-mereka yang melakukan kebid'ahan, alasannya ketika ditegur, ketika diperingatkan, ini kan tidak apa-apa, ini bid'ah hasanah. Yang dilarang oleh Nabi itu bid'ah dhalalah. Jadi bid'ah dibagi menjadi dua oleh mereka. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah itu bid'ah yang bagus. Ini yang wajib diuri-uri, wajib dihidupkan. Ini menurut mereka. Nah, makanya kita butuh tahu apakah memang di dalam agama ini ada yang namanya bid'ah hasanah? Jawabannya apa? Laisa fid dini bid'atun hasanah. Tidak ada di dalam agama ini yang namanya bid'ah hasanah. Bal kullu bid'atin dhalalah, bahkan semua kebid'ahan itu sesat. Semua kebid'ahan itu dhalalah. Nah, apa dalilnya? Telah kita lewati. Wad dalilu hadithul Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu al-mutaqaddim, yang padanya terdapat lafaz apa wahyu? Kullu bid'atin dhalalah, di akhir hadis. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Naam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Karena perkara-perkara baru dalam agama, bukan dalam permasalahan dunia kita, tapi dalam perkara agama itu sesat, dan semua kebid'ahan itu sesat. Semua perkara baru adalah bid'ah. Perkara baru dalam apa? Sekali lagi jangan sampai keliru. Perkara baru dalam apa Pak Albin? Agama. Lalu bagaimana kalau ada kapal terbang, mikrofon dan yang lainnya Pak Agus? Nah, bukan termasuk bid'ah. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan perkara dunia. Nah, baik. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Sebagaimana juga ditegaskan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggapnya itu bagus. Jadi walaupun manusia di sekeliling kita, tetangga, kanan, kiri, depan, belakang, semua menganggap suatu bid'ah bagus, tapi hakikatnya dalam syariat itu adalah sesat. Walaupun manusia mengatakan bagus, karena menjadikan tolak ukur adalah apa? Adalah syariat. Yang menjadi tolak ukur adalah dalil. Nah, kapan saja suatu amalan ibadah kok tidak dibangun di atas dalil baik Al-Quran maupun Sunnah, tidak ada petunjuk dari Nabi SAW, maka itu adalah bid'ah. Wa in ra'ahan nasu hasanah, walaupun manusia menganggapnya bagus. Nah, ini penting alhamdulillah untuk seorang kokoh dalam masalah tersebut, karena memang kebid'ahan perkara yang sangat berbahaya. Sebab tadi dia beramal kemaksiatan tapi menganggapnya sedang melakukan ketaatan, wal'iyadzubillah. Nah, dan banyak sekali ikhwanifillah syubhat-syubhat seputar perkara ini. Yang menganggap bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi bermacam-macam. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Cuman seorang muslim kalau memahami hadits kullu bid'atin dhalalah ini sebenarnya sudah cukup. Karena kata kullu memiliki makna umum, tidak ada dalil yang mengeluarkan dari keumuman tersebut.
Nah, baik. Dan secara logis seseorang ikhwanillah, nah ketika menetapkan ada di dalam agama ini bid'ah hasanah, nah kita tanya kepada dia, dari mana kita menetapkan itu bagus, itu sesat? Kira-kira jawabnya apa? Misalnya kita sedang bertemu dengan orang yang mengatakan ini bid'ah yang bagus. Nah, ketika ditanya dari mana kita mengetahui ini bagus, ini tidak, tentu jawabannya apa? Kemungkinannya akan mengatakan ini bagus karena dalilnya demikian. Kalau ada dalilnya berarti bukan bid'ah. Kalau perkara itu ada dalilnya berarti itu bukan bid'ah. Nah, sehingga tidak tepat dikatakan bid'ah. Nah, baru dilihat dalilnya pas tidak. Kalau dalilnya tidak pas berarti kita katakan dalil yang engkau gunakan ini tidak pas untuk perkara yang kalian lakukan. Misalnya dalil ini adalah dhaif sehingga tidak bisa dikatakan itu bagus. Kalau kemudian mengatakan yang menjadi patokan adalah akal, kalau demikian akal kita pun beda-beda. Akal masing-masing orang berbeda-beda ikhwanillah untuk menganggap ini baik, ini buruk. Dan dalam agama kita akal bukan menjadi patokan, tapi akal digunakan untuk memahami aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, adapun syubhat-syubhat yang mereka bawakan tentang masalah bid'ah hasanah, misalnya seperti sejarah pembukuan Al-Quran. Bukankah Al-Quran dibukukan padahal Rasulullah SAW tidak melakukannya? Nah, kita katakan bahwasanya tentang pembukuan Al-Quran ini terjadi ijma' padanya, dan ijma' adalah dalil. Para sahabat radhiyallahu alaihim telah bersepakat tentangnya, dan mereka beramal dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Ini sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an, sehingga dibukukan pertama kali di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di zaman Abu Bakar dengan apa? Usulan dari siapa? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terjaga dan terjadi ijma'. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku ini tidak akan pernah bersepakat dalam suatu kesesatan. Maka tatkala terjadi ijma', terjadi kesepakatan, maka itu berarti hak. Apalagi para sahabat yang bersepakat. Surah mengatakan lagi, salat tarawih. Dalilnya bid'ah hasanah salat tarawih. Karena apa? Karena Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini ketika mereka melakukan salat tarawih. Bagaimana kita menjawabnya? Menjawabnya bagaimana? Aba Zufana? Taib, yang dimaksudkan oleh Umar bukanlah bid'ah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, kullu bid'atin dhalalah. Kenapa? Dikarenakan salat tarawih itu sendiri adalah apa? Sunnah, bukan bid'ah. Berarti harus kita bawa lafaz nikmatul bid'ah hadhi kepada makna lughah. Jadi yang dimaksudkan oleh Umar ini adalah perkara yang dihidupkan kembali setelah lama ditinggalkan. Karena menghidupkan suatu perkara yang lama ditinggalkan ikhwanifillah secara lughah bisa dikatakan sebagai bid'ah. Tapi secara apa? Secara bahasa. Sehingga maksud Umar ikhwanifillah bukan bid'ah yang syar'i yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu adalah bid'ah dalam makna lughah, dalam makna bahasa. Baik.
Dan syubhat-syubhat yang lain alhamdulillah yang dulu telah kita bahas tuntas dalam pembahasan usul sunnah. Tentang syubhat-syubhat mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ingat-ingat. Dan seorang tidak boleh ragu sedikit pun tentang apa? Kullu bid'atin dhalalah. Kenapa? Karena ini perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah at-taufiq was-sadad.